Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemikiran neoklasik, di mana memang pemikiran neoklasik ini menjadi jawaban atas semua dilema yang disampaikan oleh Karl Marx. Kita tahu bahwa pemikiran Marx tentang teori nilai lebih atau surplus value, dia melihat dari pemikirannya David Ricardo tentang upah alami yang dulu pernah kita singgung di kelas, bahwa upah alami itu adalah upah di mana orang bisa bertahan hidup. Nah, si Marx ini kan pernah berpikir bahwa ketika seorang majikan memperkerjakan seorang pekerja, dia ibaratnya bisa menghasilkan suatu produk dengan nilai 1.000, terus kemudian dia bisa bertahan hidup hanya dengan nilai 300, maka si majikan ini menggaji dia dengan bayaran 300, sehingga yang 700 itu adalah menjadi surplus value yang dimiliki oleh seorang majikan. Nah, pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Marx ini berdampak panjang pada negara-negara yang menganut sistem sosialis, negara-negara yang memang berada di daratan Skandinavia, mulai dari Rusia dan sebelah-sebelahnya, memang negara-negara yang menganut sosialis. Bagaimana negara-negara ini menganggap bahwa seorang pekerja itu kan layaknya sebuah komoditas yang bisa diperdagangkan dan memiliki nilai. Nilainya itu adalah setara dengan nilai upah alami yang disampaikan oleh David Ricardo, sehingga Marx pun akhirnya khawatir bahwa nanti akan terjadi depresi, di mana orang tidak memiliki daya beli untuk membeli suatu produk dan akan menjadi kehancuran ekonomi. Nah, pemikiran itu kemudian dibantah oleh para tokoh neoklasik. Ketika Marx melakukan apa istilahnya ya, melakukan penyampaian gagasannya, terus kemudian gagasan itu mendapatkan kritik, bukan hanya kritik biasa, tapi kritik yang melalui sebuah penelitian. Kita tahu bahwa beberapa pemikir neoklasik, kalau dalam beberapa buku seperti yang ada di bukunya Deliarnov yang kalian baca, yang kalian miliki, di situ disebutkan bahwa beberapa tokoh dari neoklasik melalui sebuah penelitiannya, misalkan Karl Menger tentang Principle of Economics in Germany, terus kemudian Walras tentang Element of Pure Economics, terus kemudian Alfred Marshall tentang Principle of Economics, itu mereka semua membantah bahwa memang tidak tepat ketika si Karl Marx tidak menjelaskan komoditas secara detail. Sehingga kesimpulan dari penelitian para tokoh pun menganggap bahwa Marx itu, ya, apa yang dinamakan Marx tidak berhasil, bahwa akan terjadi krisis besar. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemikir neoklasik ini banyak sekali sebenarnya, tapi yang umum akan kita temui dan mungkin juga dalam mata kuliah berikutnya seperti ekonomi makro lanjut, kemudian mikro lanjut, kalian akan menemukan beberapa teori. Cuma teori di situ kan hanya dijelaskan bagaimana perhitungan dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau dalam mata kuliah makro itu kalian juga hanya belajar apa istilahnya asas-asasnya, prinsip-prinsipnya. Tapi dalam mata kuliah ini kita akan menjelaskan siapa sih sebenarnya yang menemukan teori-teori itu. Oke, tolong kalian tidak berfokus pada tahun dan nama lengkapnya atau biografinya beliau-beliau ini. Tokoh-tokoh ini silahkan nanti dipelajari lah, kalau misalkan kalian sangat berminat dengan sejarah, mungkin bisa sampai mendalam ke nama-namanya, ke kisah hidupnya dan bagaimana. Tapi saya ingin kalian lebih memahami sebenarnya bagaimana sih teori itu muncul gitu, lebih ke pemahaman konsep. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 konsep besar, yaitu tentang pendekatan marginal, kemudian mazhab Austria, mazhab Cambridge, dan mazhab Lausanne, yang nanti di akhirnya kita singgung sedikit tentang persaingan. Nah, dari empat mazhab ini memang yang cukup terkenal. Pendekatan marginal tidak menjadi sebuah mazhab karena memang hanya
tidak hanya dianut oleh satu negara, tapi hampir semua negara pada saat itu mereka setuju dengan pemikiran pendekatan marginal terkait dengan hukum Gosen. Begitu dengan mazhab Austria, memang ini Menger ini mempengaruhi satu negara itu sehingga negara ini menjadi percontohan bagaimana pemikiran Karl Menger ini diterapkan. Begitu dengan mazhab Lausanne dan mazhab Cambridge, di mana Cambridge dan Lausanne ini adalah sama-sama nama universitas, berbeda dengan Austria yang merupakan nama suatu negara. Ibaratnya kata kalau dalam agama itu kan kita selama ini selalu tahu mazhab-mazhab, ada Syafi'i dan sebagainya. Mungkin kalau di Kristen juga ada beberapa mazhab pemikiran atau penafsiran agama gitu. Nah, di sini juga begitu. Ada 4 tahap atau 4 mazhab, bukan tahap tapi 4 mazhab yang akan kita pelajari di sini. Baiklah, salah satu pemikirnya yaitu Gosen. Gosen ini salah satu orang yang memang menentang pemikiran dari sosialis Marx yang mereka tidak memikirkan tentang kesejahteraan, yang penting merata saja. Sehingga Gosen ini dia melihat sesuatu yang lebih mendalam, yaitu terkait dengan nilai suatu barang. Teori nilai yang disampaikan oleh Gosen, yaitu teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, di mana sebelumnya Marx itu kan menghitung suatu nilai itu berdasarkan cost-nya. Ada fixed cost-nya, biaya tetapnya, tapi biaya tetapnya dihitung peralatan berat, bukan turunannya, tapi peralatan berat. Terus kemudian nilai suatu barang itu diukur dari tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya, jadi hampir semua barang itu selalu nilainya meskipun di pasar harganya tinggi gitu, tapi pada dasarnya nilainya rendah karena mereka memiliki nilai surplus value yang cukup tinggi gitu. Cukup tinggi. Nah, ini berbeda dengan pemikirannya Gosen, di mana Gosen tidak lagi melihat suatu nilai barang itu dari tenaga kerja atau biaya produksinya, tapi lebih pada kepuasan yang dirasakan oleh si konsumen. Kalian pernahkah melihat hukum Gosen 1? Ya, kita akan bahas. Nah, ketika kalian belajar mikroekonomi, saya yakin kalian pernah dikenalkan tentang hukum Gosen 1, di mana wajahnya tadi sudah sempat kalian lihat di slide sebelumnya. Hukum Gosen 1 merupakan tambahan dari pengonsumsian satu macam barang yang semakin turun jika barangnya sama dikonsumsi semakin banyak. Ini selalu dicontohkan dengan bagaimana orang ketika bekerja keras, terus kemudian dia mengalami dehidrasi, kepuasan minum satu gelas air yang pertama itu memberikan kenikmatan yang kenikmatannya itu dia merasa kurang kalau hanya satu gelas kecil, kemudian ditambah lagi. Tapi ketika dia merasa bahwa kebutuhannya sudah tercukupi, maka setiap tambahan itu justru akan mengurangi kepuasannya. Mungkin kalau dia dipaksa untuk minum sampai 4 galon, 5 galon, saya yakin dia malah marah-marah gitu. Nah, penurunan dari setiap tambahan itulah yang dikenalkan sebagai pendekatan marginal. Jadi nilai barang itu memang tidak hanya bisa dilihat dari faktor produksi, berapa jumlah tenaga kerja yang harus dibayarkan ketika membuat suatu barang, tapi lebih kepada kepuasan si penggunanya. Itu pemikiran Gosen yang pertama. Namun memang yang menjadi pertanyaan adalah apakah hanya bisa diukur bahwa kepuasan itu memiliki skor 1 sampai 10 gitu. Bagaimana jika di atas 10 itu dia masih merasa puas dan bagaimana? Maka memang susah untuk menggunakan pendekatan ordinal, maka dilakukan pendekatan kardinal, yaitu hukum Gosen 2, di mana kepuasan seseorang itu tidak diukur dari seberapa puas dia mengkonsumsi satu barang, tapi bagaimana jika dibandingkan, istilahnya dibandingkan antara barang X dengan barang Y. Maka hukum Gosen 2 itu berbunyi, manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi beraneka ragam macam kebutuhannya sedapat-dapatnya hingga sampai pada tingkat intensitas yang sama. Intensitas itu adalah intensitas kepuasannya dia. Makanya kadang kan kalian tidak setiap hari itu kalau sudah makan nasi terus, tidak. Maka kepuasan hidup kalian nikmati ketika oke, hari ini makan nasi, besok makan
bakso, besok lagi makan di mie udon, misalkan besoknya lagi makan di mie gacoan, kayak gitu. Kombinasi-kombinasi itulah yang memberikan kepuasan. Jadi setiap hari ketika kalian merasa kepuasan yang sama, maka sebenarnya kalian sudah menerapkan hukum Gosen 2 secara tidak sadar. Oke, tokoh berikutnya adalah Kamenger. Kamenger ini secara biografi dapat dilihat di sini bahwa beliau ini cukup apa ya istilahnya menguasai ilmu hukum dan ilmu ekonomi karena memang orang tuanya adalah seorang pengacara, ayahnya seorang pengacara, dia pun ambil hukum, tapi setelah itu dia mulai memikirkan tentang ekonomi politik. Maka memang kalau kalian ini kebetulan kalian jurusannya adalah pendidikan ekonomi. Kalau di jurusan ekonomi pembangunan itu ada satu mata kuliah yang namanya adalah ekonomi politik. Nah, mata kuliah ekonomi politik ini memang sedikit banyak mendapatkan sumbangsih pemikiran dari Karl Menger cukup banyak, gitu, cukup banyak. Oke, kita akan bahas apa sih pemikiran Karl Menger pada slide berikutnya. Jika dilihat pemikiran Karl Menger tentang suatu nilai barang yang pemikirannya itu sangat subjektif, yaitu dari kepuasannya, memang Karl Menger ini akan sedikit mirip dengan Gosen. Memang ya pemikiran-pemikiran dari Karl Menger ini sedikit banyak dia satu jalan dengan pemikirannya dari Gosen. Cuma Karl Menger ini menambahkan satu hal yaitu terkait dengan permintaan suatu barang itu mempengaruhi faktor produksi yang akan digunakan atau yang namanya law of imputation. Sama kayak gini, ibarat kita mengharapkan satu makanan gitu ya, ada ibarat kayak gini lah, ada satu makanan sego bunder, perbandingannya adalah mungkin yang sejenis dengan sebelahnya sego bunder adalah apa namanya makanannya segitiga dari Jepang itu, kalau kalian lihat di kantin itu onigiri. Nah, ada beberapa konsumen yang memang dia suka dengan sego bunder, tapi ada beberapa konsumen juga suka dengan onigiri. Padahal dalamnya hampir sama gitu ya. Tapi kadang preferensi penilaian dari si konsumen itu merujuk pada faktor produksi yang digunakan. Oh, kalau sego bunder ini hanya dikerjakan oleh tangan. Dia sifat produknya kemasannya tidak konsisten, mungkin kurang rapi dan lain sebagainya. Tapi ketika si konsumen ini memilih onigiri, bukan hanya rasa, tapi kadang mereka juga, oh ini pengemasannya sudah menggunakan teknologi nih, gitu. Sehingga ada preferensi tambahan gitu tentang nilai subjektivitas terhadap suatu barang. Maka inilah permintaan inilah yang pada akhirnya merujuk pada atau dinamakan law of imputation. Pemikir berikutnya adalah von Wieser, atau lebih lengkapnya namanya Friedrich von Wieser. Ini jelas kalau dilihat dari namanya apa ya nama-nama Austria, tapi yang lebih mengarah ke Belanda. Dia lahir pada tahun 1851. Kita akan langsung fokus, kalian bisa melihat bahwa Wieser ini dia penggantinya Karl Menger untuk menjadi gacur di kampusnya. Karena von Wieser ini merupakan junior dari Karl Menger, ada beberapa pemikiran dari Karl Menger yang dikembangkan terkait dengan formulasi biaya oportunitas atau biaya peluang, di mana produksi benda A akan diperluas hingga mencapai titik di mana guna batas benda A adalah sama dengan biaya marginalnya. Nah, pemikirannya dia ini melengkapi pemikiran dari Karl Menger terkait dengan faktor produksi yang digunakan ketika membuat suatu barang. Nah, ini juga hampir-hampir mirip dengan pemikiran dari von Wieser. Kalau von Wieser itu dia hanya melihat faktor metodologisnya saja gitu. Bagaimana nilai subjektivitas barang itu dilihat dari faktor produksi yang digunakan. Oh, ini menggunakan mesin, oh ini menggunakan manual. Berikutnya ini dia lebih ke apa ya istilahnya, von Wieser ini dia lebih ke nilai marginal ketika penggunaan metode itu berbeda. Jika kita lihat sebenarnya kan kalau dari teori marginalitas, kalau dari kurva yang sebelah kiri, maka titik marginal produk yang paling
rendah atau mendekati nol, kalau sudah sama dengan nol itu adalah total produk yang harus dihasilkan sama si produsen. Tapi ketika kita mempertimbangkan biaya marginal terkait dengan penggunaan alternatif faktor produksinya, maka yang muncul adalah kurva yang sebelah kanan, yaitu produk dengan penerapan teknologi dan produksi dengan menggunakan konvensional, di mana memang dengan penerapan teknologi secara marginalitas, dia produksinya akan lebih banyak daripada yang penggunaan konvensional. Nah, Walras ini merupakan neoklasik yang menurut saya pemikirannya jauh lebih implementatif daripada pemikir sebelumnya, karena mereka hanya berupa asumsi-asumsi seperti itu. Misalkan kayak Adam Smith, yang menyebutkan bahwa sudah biarkan saja pasar berjalan, nanti toh permintaan sama penawaran akan bertemu dengan sendirinya. Itu masih dalam bentuk pernyataan, belum lebih ke arah yang spesifik. Nah, si Walras ini karena dia memang istilahnya, dia cukup ahli dalam bidang matematika, maka dia merumuskannya sehingga mungkin kalau kalian sering ketemu kurva permintaan, kurva penawaran sampai ke fungsi-fungsinya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran, Walras inilah dia yang menggagas pertama. Nah, di sini Walras menggunakan teknik matematika dalam menyelesaikan interaksi permintaan dan penawaran sehingga ketemu titik equilibrium, di mana QD sama dengan QS. Faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Nah, maksudnya adalah begini. Ingat bahwa dalam permintaan dan penawaran mereka memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan atau penawaran dengan asumsi ceteris paribus. Nah, faktor-faktor atau variabel-variabel ini juga ikut dipikirkan oleh Walras sehingga nanti akan ketemu pergeseran, pergerakan gitu terkait dengan permintaan penawaran. Mungkin kalian dulu pernah belajar di mikro atau di dasar-dasar ilmu ekonomi. Dalam kurva permintaan penawaran ada pergeseran, ada pergerakan, kemudian menimbulkan keseimbangan baru dan sebagainya. Nah, semuanya ini dia merumuskannya dalam sebuah rumusan matematika. Nah, dari hasil rumusan itulah dia mampu membedakan, oh ternyata memang ada dua jenis pasar, yaitu pasar faktor produksi dan pasar faktor konsumsi atau pasar barang. Antara pasar barang dengan pasar faktor produksi. Sehingga nanti ini jika diperluas menjadi konsep makro, kalian akan menemukan yang namanya circular flow. Begitu. Nah, tokoh berikutnya adalah Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto ini salah satu pemikir neoklasik yang dia memikirkan tentang efisiensi. Setelah bagaimana kurva permintaan dan penawaran terbentuk, marginalitas terbentuk, dia memikirkan tentang efisiensi, bagaimana kita akan mendapatkan hasil yang banyak dengan melakukan efisiensi. Nah, pemikiran Pareto ini mungkin nanti kalian akan tercengang dengan pemikirannya. Pareto ini dia memiliki dua pemikiran yang sebenarnya simpel, hanya dua, tapi dampaknya begitu besar. Pertama, Pareto mengatakan bahwa barang itu akan menjadi berguna karena dibeli. Kalau dia apabila ada suatu perusahaan menciptakan suatu barang, sebagus-bagusnya, seinovatif-inovatifnya, sekreatif-kreatifnya perusahaan tersebut menghasilkan suatu barang, tapi ketika barang itu tidak terbeli, maka barang itu menjadi tidak berguna. Gitu. Makanya kadang kalau kita lihat orang-orang kapitalis, dia tidak memikirkan apakah ini sesuai dengan idealis saya, barang yang saya produksi sesuai dengan idealis saya. Itu tidak. Mereka berpikir yang penting bisa dijual dan itu menghasilkan uang. Nah, itu yang sampai sekarang mengalir ke banyak entrepreneur kita, bahwa kadang mereka menciptakan suatu barang bukan karena idealis kreasinya dia, tapi lebih kepada sebenarnya konsumen butuh apa. Kalau saya membuat terbeli apa tidak. Nah, tujuan utama mereka adalah bagaimana menciptakan suatu barang agar terbeli, gitu saja. Nah, dari pemikiran itu menghubungkan ke hukum yang diciptakan oleh Pareto, di mana efisiensi sumber daya terjadi jika si individu itu memberikan kerugian kepada orang lain. Ya, demi keuntungan sebanyak-banyaknya, maka hal yang wajar jika satu individu itu merugikan kesejahteraan individu yang lain. Nah, disinilah titik tolak pemikiran bahwa sampai saat ini kita selalu menganggap pemikiran liberalis itu pemikiran yang keras, dia tidak memperhatikan orang lain, dia tidak memberikan istilahnya
moralitas yang tinggi gitu. Maka disinilah mulai ada perbedaan, titik tolak perbedaan antara pemikiran klasik yang lama, di mana Adam Smith dia berangkat dari satu buku terkait dengan moralitas, kemudian disambung dengan The Wealth of Nation. Nah, di sini mulai kembali si Pareto ini, dia tidak begitu memikirkan tentang moralitas. Efisiensi itu terjadi ya kalau merugikan orang lain. Itu memang pemikiran yang cukup gila sih menurut saya. Berikutnya adalah Alfred Marshall, di mana karena Marshall ini dia mengajar di Universitas Cambridge, dia dianggapnya sebagai pelopor mazhab Cambridge yang diikuti dengan beberapa tokoh yang lainnya. Nah, pemikiran dari Marshall ini dia menggabungkan dari beberapa pemikiran antara neoklasik dengan teori klasik, di mana dalam teori klasik dia memahami nilai suatu barang itu dilihat dari faktor produksinya atau faktor pembentuknya, sedangkan neoklasik sebelum Marshall itu rata-rata memikirkan nilai suatu barang itu dari sisi konsumen, berarti dari sisi permintaannya, bukan dari sisi penawarannya. Nah, si Marshall ini pemikiran dia menggabungkan keduanya. Pemikiran Marshall memang menggabungkan antara nilai subjektif dan nilai objektif, di mana nilai suatu barang itu tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya dari sisi produsen tapi dari sisi konsumen. Sehingga pada era klasik, mungkin kalian masih ingat ada paradoks Intan, dia masih penasaran, klasik itu masih penasaran kenapa sih si Intan ini harganya lebih mahal daripada air, padahal dari sisi produksinya itu kan juga apa ya, dari sisi kebutuhannya itu lebih penting air daripada Intan. Orang nggak bisa hidup dengan Intan saja, mereka butuh air, tapi kenapa air lebih murah daripada Intan? Nah, para neoklasik termasuk Marshall akhirnya dia menjawab bahwa yang menyebabkan Intan itu mahal itu bukan dari biaya produksinya, tapi dari marginalitas penggunaan akhirnya. Jadi ibaratnya kayak gini, kenapa menjadi mahal? Karena memang pada tingkat konsumsi terendah manusia hanya bisa membeli air, dia tidak bisa mendapatkan si Intan karena memang dari sisi marginalitasnya. Manusia biasanya mengkonsumsi air pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi ketimbang berlian, sehingga kegunaan marginalnya ini yang jadi perhatian, kegunaan marginal dan harga air lebih rendah daripada berlian. Memang jika dilihat dari kurvanya yang sebelah kanan, di mana yang air itu adalah yang hijau dan Intan itu adalah yang biru, maka secara marginalitas nilainya memang orang itu akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap Intan karena kepuasannya itu. Ibaratnya kayak gini, dengan jumlahnya yang sangat terbatas itu ya, dari si Intan dia memiliki nilai yang tinggi. Ibaratnya ketika Intan itu dalam jumlah yang kecil mungkin nilainya nggak akan begitu tinggi, tapi ketika Intan dalam jumlahnya, bentuknya, ukurannya yang besar, mungkin hanya satu-satunya di dunia seperti diamond yang dimiliki oleh mahkotanya Ratu Inggris, maka itu akan memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi gitu. Pemikiran yang kedua dari Marshall itu adalah terkait dengan harga atau teori harga. Teori harga yang mungkin kalian temui di ilmu mikro, bagaimana pasar persaingan sempurna dalam jangka waktu pendek dia akan bisa mendapatkan keuntungan maksimal, tapi dalam jangka waktu panjang, dalam jangka panjangnya keuntungannya akan menjadi normal. Gambarannya seperti ini. Ketika ada satu perusahaan dengan keuangan yang lemah, mungkin dia akan menjual produknya dengan harga yang rendah agar produknya terbeli dan dia bisa melangsungkan produktivitasnya. Nah, berbeda dengan perusahaan yang memang secara keuangan dia sudah kuat, modalitasnya kuat, investasinya tinggi, maka dia kadang masang harga itu tidak sesuai dengan harga wajarnya, mungkin harganya sangat tinggi. Sama kayak kalau kalian lihat sama-sama Thai tea yang ada di luaran, di pinggir jalan dengan Thai tea yang ada di mall, itu pasti berbeda meskipun sama-sama Thai tea. Perusahaan yang di pinggir jalan ya mungkin dia perusahaan kecil-kecilan, usaha perorangan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di mall dia
sudah memiliki cabang banyak, franchise-nya sudah besar, keuangannya sudah sangat kuat, sehingga masang harganya pun semakin tinggi. Tapi ingat, ketika di dalam pasar persaingan sempurna seperti itu, misalkan di mana orang bebas masuk, maka lama-kelamaan perusahaan-perusahaan yang lain itu akan mulai tertarik untuk ikut-ikutan menjual Thai tea. Perhatikan saja, ketika satu dulu pertama kali Thai tea jualan, dia harganya sangat mahal, orang banyak membeli, kemudian menarik perhatian para investor-investor lain, di mana akhirnya mereka mendirikan perusahaan-perusahaan sejenis atau usaha-usaha Thai tea berikutnya masuk dalam satu mall yang sama. Dan ada akhirnya, lama-kelamaan harga mereka akan turun dan kembali normal. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam pasar bebas seperti itu. Makanya kadang si Marshall ini membiarkan saja, udah biarkan saja dia ngambil harga tinggi gitu, nggak usah dipikirkan nanti kalau ada orang lain tertarik, maka harganya akan menjadi normal. Marshall bukan hanya menarik ketika dia menggabungkan pemikiran antara klasik dan neoklasik sebelumnya, yaitu menilai suatu barang dari sisi permintaan dan sisi penawaran, tetapi juga dia membantah tentang paradoks nilai intan dan air. Terus selain itu dia juga menambahkan bahwa dalam jangka panjang perusahaan itu akan menjadi normal labanya karena ada saingan yang lebih banyak. Pemikiran berikutnya yang cukup fenomenal itu terkait dengan teori surplus konsumen. Kalau kalian belajar keseimbangan permintaan penawaran, di sisi atas itu ada surplus konsumen, sisi bawah ada surplus produsen. Tapi surplus produsen tidak dipikirkan oleh Marshall, dia masih memikirkan tentang surplus konsumen, di mana kepuasan yang diterima konsumen itu mendapatkan harga lebih rendah dari harga yang mampu dikeluarkan untuk suatu produk. Kalau dilihat dari kurva yang bawah itu, dia kan sebenarnya mampu membeli sejumlah key pada tingkat harga itu. Sebenarnya dia memiliki kemampuan daya beli itu mulai dari harga 20 gitu, si pasarnya, si konsumennya. Tapi ketika keseimbangannya terjadi adalah 14, maka dari 14 sampai 20 itu menjadi surplusnya si konsumen. Kesejahteraannya tidak menurun di situ gitu lah. Nah, kemudian pemikiran ini berkembang sampai nanti muncul namanya surplus produsen. Nah, pemikiran berikutnya itu adalah terkait dengan karena dia membahas tentang harga, dia mengemukakan bahwa harga itu sifatnya elastis sesuai dengan jenis barangnya. Maka kita sering menemukan bahwa ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Reaksi atau dalam game teori itu adalah reaksi bagaimana antara adanya aksi reaksi ketika harga kita turunkan sedikit, seberapa besar perubahan barang yang diminta oleh si konsumen, atau ketika harganya kita naikkan sedikit, seberapa banyak harga itu barang itu tidak terbeli oleh si konsumen. Nah, konsepnya elastisitas permintaan penawaran. Kalau ini sudah kalian pelajari dalam teori mikro ya. Nah, ini penemunya adalah Alfred Marshall, penemu teori elastisitas. Berikutnya adalah Arthur Pigou. Nah, si Arthur Pigou ini merupakan mahasiswa dari si Alfred Marshall. Dia mahasiswa terbaiknya di Cambridge. Nah, pemikiran-pemikirannya ini dikembangkanlah dari pemikirannya si Alfred Marshall yang awalnya hanya berkutat di wilayah mikro, kemudian dikembangkan sama si Pigou menjadi konsep teori makro. Nah, pemikiran dari Pigou yang pertama itu adalah terkait dengan eksternalitas, yaitu dampak yang didapatkan oleh satu pihak karena tindakan dari pihak lain. Dampak itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Dalam dasar-dasar ilmu ekonomi atau dalam ekonomi makro, kalian sudah belajar tentang eksternalitas, baik positif atau negatif. Nah, yang paling fenomenal dalam pemikirannya Pigou itu adalah real balance effect. Real balance effect ini kalau di kita di Indonesia ini sering kita sebut sebagai kurva atau analisis ISLM. Nah, kalian akan mempelajari ini dalam teori makro, di mana kesempatan kerja timbul saat nilai real kekayaan liquid naik akibat harga turun. Di sini akan menunjukkan gambar penawaran suatu produk itu mempengaruhi kurva-kurva yang lainnya. Misalkan kayak gini, ketika supply-nya
tinggi itu akan berpengaruh ke nilai investasi. Nilai investasi itu dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, suku bunga itu mempengaruhi pendapatan suatu negara karena berkaitan dengan pajak. Jadi, ketika kalian melihat permintaan agregat ISLM, ISLM itu adalah kurva yang menggabungkan permintaan menyeluruh dan penawaran secara menyeluruh. Di sisi kiri atas itu adalah konsepnya penawaran, yang sisi bawah konsepnya permintaan gitu. Kalian akan mempelajari ini dalam konsep makro. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari di atas, itu sebenarnya kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan ini saya arahkan menjadi suatu asumsi. Asumsi neoklasik. Asumsi neoklasik yang pertama adalah rasionalitas. Di mana individu itu selalu menjadi orang yang rasional. Dia akan memilih alternatif-alternatif dengan utilitas tertinggi. Misalkan ketika saya sebagai seorang produsen, saya akan memikirkan alternatif. Saya akan menggunakan manual, konvensional, atau saya menggunakan semi-automatik, atau saya akan menggunakan otomatis, sesuai dengan marginalitas utility-nya, produknya. Begitu juga dengan preferensi rasional. Jika X lebih disukai daripada Y dan Y lebih disukai daripada Z, maka ia harus lebih memilih X daripada memilih Z. Artinya mampu meranking semua alternatif yang tersedia, karena ini nanti akan mengarah ke keputusan ekonomi. Yang berikutnya adalah kelengkapan. Mampu membandingkan hasil dari semua alternatif yang tersedia baginya secara eksplisit, menandai informasi yang sempurna. Berkaitan dengan pilihan-pilihan yang ada, kita akan selalu membuat kategori. Dari kategori-kategori itu kita pertimbangkan mana yang paling menguntungkan. Asumsi berikutnya adalah self-interest. Ini berkaitan dengan tadi ya, apa yang diajarkan oleh Pareto, bahwa efisiensi itu kadang merugikan orang lain, dan itu wajar. Nah, self-interest ini membuat kecenderungan seseorang itu mencari kesejahteraan tanpa memperhatikan orang lain. Jadi menurut Adam Smith, self-interest itu justru berdampak positif bagi orang lain, karena akan membuat orang itu menjadi lebih kompetitif. Gitu. Cuma sekali lagi, sebenarnya ketika kita memahami seperti ini, jangan lupa kita ada moralitas yang harus kita pikirkan. Makanya dulu Adam Smith itu sempat mengeluarkan buku Moral Sentiment, tapi pada akhirnya sama Pegu itu tidak diperhatikan dan apa ya istilahnya, dia kembali ke bebas yang sangat kompetitif gitu. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya berikan kepada kalian. Di akhir akan saya tunjukkan mind map secara keseluruhan. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan, kita selesaikan dalam forum diskusi, dan tolong berikan komentar kalian setelah kalian memahami isi dari neoklasik ini. Saya akan sandingkan dengan sebuah artikel terkait dengan penggunaan teori-teori neoklasik dalam pembangunan. Nah, nanti tolong berikan komen kalian di kolom diskusi ya. Tapi tidak perlu di like dan subscribe. Ini bukan channel YouTube. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.